Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di vlog yang ke-9. Oke, pertama-tama aku mau tanya dulu sama kalian nih. Kalau misalnya orang tua kalian itu punya dana lebih atau dana sisa, dananya itu akan dikemanain ya guys? Buat beli emas, properti, buat beli bangun pabrik, atau deposito mungkin guys, atau ada yang lainnya? Let me know in comments ya. Nah, jadi sesuai janjiku di vlog yang sebelumnya ini, kali ini aku akan bahas obligasi kalau dibandingkan sama deposito itu lebih ngasih cuan yang mana sih kira-kira. Nah, tapi kalau kalian belum tahu apa itu obligasi, lebih baik kalian tonton dulu video yang sebelumnya ini ya, supaya ceritanya nyambung ke vlog yang ini. Jadi, video ini itu sebenarnya cocok untuk kalian para milenial yang orang tuanya tuh masih suka sama deposito guys. Nah, jadi kalau orang tua kalian masih suka sama deposito, nggak ada salahnya kalian tuh share video ini ke orang tua kalian guys, supaya lebih tahu tentang obligasi. Kalau dibandingkan sama deposito tuh lebih ngasih cuan yang mana sih? So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian itu bisa menentukan obligasi dan deposito tuh lebih ngasih cuan yang mana sih. And anyway, don't forget to subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya guys. Oke guys, jadi pertama-tama aku akan share ke kalian dulu persamaan dan perbedaan obligasi versus deposito. Nah, aku akan mulai dulu dari yang persamaannya ya. Jadi entah deposito, entah obligasi, kan itu kan ada tenor waktunya ya. Tenor itu waktu, kalian harus tentuin dulu waktunya. Jadi misalnya kalian mau depositoin uang kalian, kan nanti kan pasti ditanyain ya di bank, mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau kurang dari 1 bulan yang pakai fitur on call. Nah, jadi kan misal kalian nentuin untuk deposito 3 bulan, kan kalian nggak bisa withdraw uang kalian selama periode 3 bulan itu guys, kecuali kalau kalian benar-benar butuh dana darurat sampai withdraw uang yang tadi itu, kalian akan kena penalti guys, karena sebelum jatuh tempo sudah kalian tarik uangnya. Nah, kalau di obligasi itu kalian juga harus menentukan tenor atau waktunya. Obligasi itu ada yang short term 2-3 tahun, dan ada yang long term 5-20 tahun guys. Jadi ada jenis obligasi yang memang kita bisa mencairkan sebelum jatuh tempo, nggak kena denda sama sekali. Tapi ada juga obligasi yang kita nggak bisa mencairkan dananya itu, modalnya itu guys, sampai jatuh tempo. Tidak kena alasan tidak bisa cair guys. Jadi kalian harus benar-benar paham sebelum beli obligasi ya. Nah, yang kedua guys, entah deposito, entah obligasi itu sama-sama passive income buat kita guys. Loh, kok bisa? Karena uang itu akan bekerja untuk kalian guys. Jadi misalnya kalian menentukan untuk deposito atau obligasi, kan nanti kan setiap bulan dapat kupon atau bunganya ya. Nah itu kan kupon atau bunganya kan otomatis masuk sendiri ke rekening kita guys. Nah kalau misalnya deposito tuh, tapi kalian akan dapat bunganya setiap akhir tenor. Jadi misalnya di 1 bulan, ya kalian akan dapat bunga depositonya tuh di akhir bulan kalian tentukan. Kalau 3 bulan, ya kalian akan dapat bunga depositonya itu di akhir tenor 3 bulan itu guys. Nah, tapi kalau obligasi, kan akan dapat kupon. Kupon itu istilah bunganya di obligasi secara berkala guys. Jadi misalnya kalau obligasi yang short term, kalian akan dapat kuponnya tuh setiap bulan. Tapi kalau obligasi yang long term, kalian akan dapat kuponnya itu secara berkala. Bisa 6 bulan sekali ya. Jadi tergantung jenis obligasi yang kita beli itu apa guys. Jadi begini guys. Barusan kan kita membahas tentang persamaan obligasi dan deposito. Nah, sekarang kita coba yuk cari tahu perbedaannya itu apa. Nah, perbedaannya itu yang dari pertama itu penerbitnya, guys. Kalau deposito itu kan yang menerbitkan kan bank. Nah, tapi antar bank, bunganya itu deposito bisa beda-beda. Misalnya di bank A 4%, bank B 4,25%, bank C 4,3%. Kan beda-beda ya, guys. Kan ini ketentuan setiap bank. Nah, kalau obligasi, itu ada negara dan korporasi. Tapi aku akan fokus di obligasi negara ya. Jadi namanya aja obligasi negara. Kan berarti yang mengeluarkan atau menerbitkan itu kan negara kita sendiri guys. Jadi pemerintah Indonesia ini. Nah, jadi kalau kalian mau beli obligasi, kalian bisa beli di bank. Tapi bank itu hanya sebagai perantara saja guys. Jadi misalnya kalian mau beli obligasi tipe A, mau belinya bisa di Bank BCA, BRI, DBS, Permata Bank. Asalkan bank yang tadi aku sebut tuh bekerja sama dengan negara ya guys. Jadi bank-bank itu hanya sebagai perantara saja. Kalau dulu ya guys, beli obligasi itu kita harus datang ke bank. Tapi kalau sekarang itu sudah agak lebih mudah lah guys. Kita bisa beli lewat internet banking,
atau lewat platform-platform gitu kayak Welma ya guys. Nah, ini yang paling penting guys, nomor 2 ini ya, bunga deposito versus kupon obligasi. Jadi, mereka itu untuk pergerakan kupon dan pergerakan bunga deposito itu untuk naik turunnya itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Jadi, kalau setiap bulan ada pengumuman dari Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia itu tentang 7 days reverse repo rate. Nah, itu tuh yang akan menentukan bunga deposito, kupon obligasi, bunga kredit itu juga guys. Jadi misalnya Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga kayak kemarin itu ya guys. Jadi nanti suku bunga deposito kedepannya akan turun lagi. Nah, begitu juga dengan obligasi guys. Jika suku bunganya turun, kuponnya tuh juga otomatis akan turun guys. Dari kalau kalian bandingin sama produk-produk obligasi yang sebelumnya waktu suku bunganya masih tinggi ya guys. Tapi yang pasti ya guys, kupon obligasi itu akan selalu lebih tinggi daripada bunga deposito. Kalian bisa coba bandingin sendiri guys. Terus guys, kalau misalnya kalian beli deposito, kalian tuh akan dikenakan pajak guys. Pajaknya sebesar 20% kalau deposito. Jadi misalnya kalian deposito setahun 10 juta. Kena bunga depositonya setahun anggap aja waktu itu masih 4% ya, misal 4%. Nah, kan berarti 4% dari 10 juta kan 400.000. Nah, dari 400.000, 20%-nya kan dipotong, guys. 20%-nya itu untuk negara sebagai pajak. Nah, berbeda dengan obligasi, guys. Kalau obligasi, kalian bayar pajaknya cuma 15%, guys. Sudah 15% pajaknya, kuponnya atau bunganya itu lebih tinggi dari deposito. Jadi sampai sini obligasi sudah menang posisinya daripada deposito ya, guys. Oke guys, kita lanjut ke yang nomor 3 ya, perbedaannya obligasi dan deposito itu. Jadi kalau di deposito, kalian tuh kan setiap bank beda-beda ya, ada yang minimal dananya 10 juta, atau 8 juta, ada 25 juta, ada yang 100 juta. Nah, itu kan tergantung ketentuan bank masing-masing. Nah, tapi misalnya kalian punya uang banyak nih, kalian mau deposito 5M misalnya guys. Jadi misalnya di bank A 4,25%, bank B 4%. Nah, kalian mutusin ke bank yang pertama kan, 4,25%. Tapi kalian bisa nego guys, misalnya sama ke banknya tuh gini, aku punya uang 5M nih, kuponnya dikasih yang spesial dong, 4,5% per tahun gitu. Nah, jadi kalau di bank tuh masih bisa negosiasi guys. Tapi kalau di obligasi nggak bisa negosiasi sama sekali guys. Entah kalian tuh mau belinya sedikit atau belinya banyak, nggak ada negosiasi. Karena kupon yang tertera itu sudah tidak bisa dinegosiasi guys. Nah, kalau di obligasi itu kalian minimal belinya tuh untuk yang obligasi short term minimal 1 juta. Tapi kalau yang long term bisa sampai 100 juta guys. Jadi yang sesuai aku tadi bilang itu ya, di obligasi entah kalian mau beli banyak atau sedikit tidak ada negosiasi sama sekali guys. Nah, yang keempat guys, ini nggak kalah penting guys. Jadi kalau di deposito kan kalian dapat untungnya dari bunganya aja ya guys. Nah, kalau di obligasi kalian akan dapat untungnya itu double. Yang pertama dari kupon atau bunganya itu, dan yang kedua, obligasi itu kan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa sih? Aku akan bahas di next video guys. Nah, jadi di pasar sekunder itu kalian bisa kemungkinan dapat capital gain guys, selisih jual beli gitu. Nah, jadi untungnya kalian tuh double kalau di obligasi, kupon dan capital gain. Kecuali obligasi SBR dan ST ya. Untuk obligasi SBR dan ST tidak ada pasar sekunder guys. Jadi cuman kalian hanya menerima kuponnya saja. Jadi sampai di sini kalian sudah jelas ya guys, kira-kira lebih ngasih cuan yang mana nih antara obligasi dan deposito. Nah, jawabannya kalian tahu lah ya apa? Jawabannya kan obligasi ya. Kenapa obligasi? Karena kalian hanya dikenakan pajak yang 15% dari kupon itu. Nah, kalau deposito kan kena pajak 20% dari bunganya. Terus yang kedua, ada kemungkinan untuk kalian dapat capital gain guys di pasar sekunder yang cuman ada di obligasi. Kalau di deposito kan nggak ada ya. Nah, yang ketiga, kuponnya obligasi sendiri itu kan atau bunganya kan sudah lebih tinggi daripada bunganya deposito guys. Jadi kalau aku ya prefer obligasi, sangat-sangat prefer obligasi dibandingkan dengan deposito ya guys. Tapi sekarang pertanyaan beli yang mana guys obligasinya? Nah, kira-kira kalian cocok yang mana ya? Aku akan share di next video ya. Jadi stay tune. As always, aku akan kasih kalian quote sebagai closing statement ya guys. Nah, quote kali ini dari Melody Hobson. Ayo kita coba baca. The biggest risk of all is not taking one. Jadi, memang dua instrumen ini bisa
kalian kategorikan sebagai low risk ya, sampai medium risk untuk yang obligasi. Tapi sebenarnya, resiko terbesar itu adalah ketika kalian tidak berani untuk mengambil risiko sama sekali, entah di low risk atau high risk instrumen sama sekali, guys. Jadi, lebih baik mulai dari sedikit dulu, tapi pasti guys, jangan ngawur ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, please feel free untuk tanya di komen bawah ini. Nanti aku akan reply pasti guys. Dan kalian juga bisa DM ke Instagramku @kevinorlando ya, O-nya double. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share to your friends, parents, others, and subscribe this video ya guys. Thank you. See you in next video.